Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini kita akan membicarakan tentang jalur petir. Tahukah kalian bahwa kehebatan teknologi yang kita miliki saat ini ternyata tidak mampu untuk mendeteksi di mana petir itu akan terjadi di langit. Kita hanya bisa menganalisa secara teori bagaimana terbentuknya jalur petir, dan ini adalah analisanya. Proses dimulai ketika radiasi sinar matahari menghantam air laut. Maka pemanasan ini terjadi dan perubahan wujud dari zat cair menjadi gas terjadi. Kita mengenal dengan proses menguap. Air yang menjadi gas menjadi uap air ini berikutnya itu naik ke langit. Dan proses berikutnya perubahan wujud kedua, guys, yaitu dari gas uap air tadi menjadi titik-titik air, disebut dengan kondensasi. Kita mengenal istilah pengembunan, guys. Nah, ini bahasa Indonesianya. Proses berikutnya adalah ketika awan yang ada mengandung kondensasi uap air ini, yang biasanya berwarna agak gelap ini, guys, ini terdorong oleh angin. Nah, ketika dia terdorong oleh angin, maka beberapa awan ini menggabung, guys, menyatu menjadi satu, guys, sehingga dia pada saat berjalan ini menjadi sangat besar. Nah, yang menarik adalah proses ketika dia berjalan, guys. Nah, partikel udara yang begitu banyak ini di udara, ini paling banyak adalah nitrogen, guys, sekitar 78%, lalu oksigen sekitar 21%, lalu argon sekitar di bawah 1%, lalu ada karbon monoksida, karbon dioksida. Partikel-partikel ini ketika dia bergesekan dengan awan yang terkondensasi uap air, di sini ada titik-titik uap air, guys, maka yang terjadi adalah proses ion, guys, pengionan atom-atom hidrogen, oksigen yang ada di dalam awan tadi, guys. Apa itu proses ionisasi? Proses ionisasi adalah di mana awal titik-titik air ini, hidrogen dan oksigen ini adalah netral. Tapi ketika proses berjalan lalu bergesekan dengan partikel udara yang lain, maka terjadi proses terlepasnya elektron di atas ini sehingga dia turun ke bawah elektronnya, guys. Nah, jadi atom hidrogen dan oksigen yang ada di atas ini menjadi terion. Nah, akhirnya proses terbentuk adalah polarisasi, guys. Di bagian atas adalah positif, muatan positif, lalu di bagian bawah adalah muatan negatif. Nah, apa yang terjadi, guys? Berikutnya, yang terjadi ini, guys, partikel-partikel udara di sekitar, di bawah dari muatan negatif yang begitu besar ini beda potensial di awan ini dengan di tanah bisa jutaan volt, guys, bisa jutaan volt. Nah, partikel yang ada di bawah termasuk di tanah ini, guys, ternyata juga terpengaruh, guys, sehingga terjadilah di ujung-ujung dari tanah, kalau ini ada tanah, rumput, dan seterusnya, guys, ini bermuatan positif. Ini dipengaruhi oleh muatan negatif bagian bawah dari awan ini, guys. Nah, proses ini selanjutnya adalah partikel-partikel udara ini akhirnya juga terpolarisasi, guys, menjadi seperti ini, guys. Nah, ini terpolarisasi menjadi bermuatan positif bagian atas dan negatif di bagian bawah. Bisa jadi ini adalah oksigen, kumpulan dari oksigen. Lanjut, guys, berikutnya demikian, guys, terus terbangun. Nah, inilah bagaimana jalur petir ini terbangun, guys. Lalu dari proses ini, guys, terpolarisasinya partikel-partikel udara ini, guys, ini terus terjadi, guys. Nah, ini terus terjadi, guys. Bisa jadi dia sebelah sini, guys. Nah, sebelah sini bisa terpolarisasi juga, guys. Nah, ini, guys, wah,
terus terjadi polarisasi hingga nanti dia akan menyentuh di tanah, guys. Nah, ini guys. Nah, pada saat proses ini terjadi, maka proses berikutnya adalah discharge. Apa itu? Ini penetralan, karena dia sudah tidak netral lagi, dia kebanyakan elektron, maka pelepasan elektron dari awan yang dari bawah ini, guys, ini akan sangat cepat kalau sudah terbentuk jalur petir semacam ini. Nah, kalau semacam ini, guys, maka elektron yang tadi kelebihan ini, maka dia akan melewati jalur yang sudah terbentuk ini, dan ini nggak kelihatan, guys. Ini dan sangat cepat sekali untuk menetralkan elektron yang kebanyakan ini ke tanah, karena di sini adalah negatif dan di sini adalah positif, maka dia akan sangat cepat sekali untuk masuk ke sini, ke tanah, sehingga dia akan netral. Kalau beliau belum netral, guys, maka akan terjadi proses petir kedua, ketiga, dan seterusnya sampai posisi dia netral. Nah, ini guys, ketika di sini ada pohon, guys. Nah, ini ada pohon, guys. Di sini ada pohon, maka bisa jadi di daerah ini tidak terbangun jalur, guys. Tidak terbangun jalur. Kenapa? Prinsip dari discharge atau pelepasan muatan, ya guys, secepat mungkin untuk netral ini adalah mencari jalur paling cepat. Sehingga kalau di sini ada pohon atau bangunan tinggi, maka dia akan jalurnya akan lewat sini, guys, tidak lewat yang udara. Tentu saja ini hambatannya lebih besar daripada yang di sini. Dia akan lewat sini dan elektron akan melewati sini. Nah, ini kalau gas ada di bawah ini, pegang, ya sudah, gelap sudah, guys. Nah, bisa jadi, guys, kalau di sini ada rumah lebih tinggi daripada ini nggak terbangun ini jalur ini. Bisa jadi jalurnya sekarang berpindah ke sini, guys. Jalurnya bisa pindah sini. Nah, ini adalah penangkal petir, guys. Kalau rumah nggak ada penangkal petir, maka sangat berbahaya. TV, alat-alat elektronik bisa rusak, guys. Tapi kalau di sini ada penangkal petir, apa itu penangkal petir? Dia hanya konduktor biasa yang dialirkan ke tanah, sehingga elektron yang lewat tadi cepat ini melewati konduktor dan lalu dialirkan ke tanah, dan semua akan baik-baik saja, guys. Tidak merusak elektronik yang di dalam. Oke, guys, itu adalah jalur petir, terbentuknya jalur petir, dan semoga ini bisa membantu kita nanti memasuki musim penghujan. Jangan lupa klik share, subscribe, guys, biar kami semangat untuk menganalisa fenomena-fenomena alam berikutnya. Oke, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.